Assalamualaikum guys, halo YouTube yang ada di sekian video. Welcome back to my channel. Kali ini kita sedang bersama para Dewan FLP ya. Wih, para apa namanya, pengurus ya? Para pengurus FLP. Oke, kali ini kita sedang akan mengadakan FLP Talks. Ya, kita akan membahas mengenai literasi dan kepenulisan gitu. Oke, langsung saja nih. Boleh perkenalan dulu dan dalam bidang kepenulisan sudah seperti apa aja gitu. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Zain Muklis. Kemudian di sini saya juga menjadi salah satu pengurus FLP periode terbaru, yakni periode 2021 sampai 2023. Untuk kepenulisan saya untuk karya ya, terutama karya buku gitu ya. Karya buku itu baru ada 2 yang terbit dan insya Allah sudah tersedia di seluruh Gramedia di Indonesia. Buku-buku lebih ke genre populer dan keislaman seperti itu untuk karya, untuk buku solonya. Untuk antologi insya Allah sudah beberapa juga sama teman-teman yang lain gitu. Itu mungkin sekilas dari saya. Ya, saya Muhammad Imam Bukhari. Sudah menulis itu sejak kurang lebih 5 tahun yang lalu. Cuma kebanyakan kita banyak sekali buku yang bareng gitu ya, penulisnya lebih dari 1. Nah ini kan pengen banget bikin buku sendiri, jadi solo. Nah ini mohon doanya untuk proses di tahun ini, bismillah gitu. Kalau untuk di FLP Karanganyar ini sudah kepengurusan, saya sudah pengurus ya beberapa kali. Ini sama, jadi tahun sekarang ya sampai 2 tahun ke depan gitu. Kebanyakan sih saya malah banyak memotivasi orang, lupa dengan diri sendiri. Nah itu kebanyakan sih gitu ya, kalau kadang lupa diri seperti itu. Oke, monggo apa ada lagi sudah ya. Oke, kalau saya nih ya, saya juga anggota FLP, terus mendapatkan amanah di bagian humas. Soal kepenulisan saya juga itu baru aja, sebenarnya udah lama sih, dari dulu udah suka dengan kepenulisan, dengan literasi, tapi baru membuat bukunya ya ketika gabung dengan FLP. Sebelum itu belum pernah buat gitu. Ketika bergabung ternyata membuat juga antologi banyak, tapi yang solo baru 2, dan solonya itu bukan mayor kayak Mas Zen gitu ya. Tapi itu cita-cita ya, doakan kita bertiga nanti bisa buat buku solo di mayor semua. Harus ya ada yang kita ini masih usaha semua gitu ya. Terus mungkin dalam menulis gitu, biasanya kesulitannya bukan kesulitan sih, maksudnya menemui, kan kita sering banyak menemui penulis-penulis baru nih. Nah dalam menemui penulis-penulis baru itu apa sih keluh kesah mereka gitu, terus dan apakah sekalian bisa disebutkan solusinya kayak gitu? Penulis baru ya, kalau penulis baru sebenarnya hal yang paling mendasar bagi mereka, para mereka yang selama ini yang saya dapatkan, yang selama ini suka berkeluh kesah atau bertanya pada saya, itu mereka sebenarnya masalahnya bukan masalah teknis caranya nulisnya, tapi lebih kepada semangatnya mereka itu buat mulai menulis, kemudian nggak pede, takut nulis, kemudian seperti itu. Sebenarnya hal-hal yang bisa sebenarnya buat mereka atasi sendiri. Kalau misalkan malas nulis, kemudian nggak semangat nulis, itu solusinya gimana? Saya cuma solusinya ya paksa gitu. Saya suka memberikan solusi seperti itu, paksa. Kalau nggak dipaksa dalam menulis itu nanti akan sulit untuk memulai, dan akhirnya nggak keburu membuat karya, keburu membuat tulisan, dan akhirnya ya hanya gitu-gitu aja. Jadi harus dipaksa. Kemudian solusi yang selanjutnya bisa dengan mengikuti komunitas kepenulisan seperti FLP ini misalnya. Karena dengan mengikuti seperti ini kan satu visi ya, teman-teman satu visi, kemudian bisa saling menyemangati antara satu dengan yang lain, saling membantu bagi yang masih kurang atau yang masih masih kurang semangat itulah. Nanti kalau misalkan ada ketemu yang lain yang lebih semangat, bisa tertular seperti itu. Komunitas ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah
biasakan mengikuti challenge menulis juga sudah banyak sekarang. Mengikuti challenge menulis berapa hari menulis terus rutin, misalkan 30 hari menulis secara rutin di media sosial, di entah atau di mana, itu nanti insya Allah akan juga bisa membantu kita meningkatkan kepedean, kemudian meningkatkan skill menulis juga, dan membiasakan yang tenang. Itu sebenarnya lebih kepada pembiasaan, itu yang bisa, yang sebenarnya sering dikeluhkan gitu pada saya atau ditanyakan seperti itu. Kalau saya sendiri itu berpendapat ya, ini pengalaman pribadi dan sama teman-teman saya gitu di FLP, yang mendasari untuk penulis pemula biasanya sih menulis itu bukan bakat, tapi ada juga yang bakat. Nah kalau nggak bakat tapi mengharuskan dia menulis, ya banyak sekali gitu, tidak hanya menulis sebenarnya untuk bakat. Nah banyak sekali karena memang kerja keras, banyak sekali yang merubah mindsetnya, mental seperti itu. Nah intinya adalah mental dan mindset. Nah selain itu, nah juga kesadaran kebutuhan akan menulis itu sendiri. Jadi kita ketika akhir hayat dikenang sejauh mana. Nah dengan tulisan-tulisan kita, salah satunya itu selain dengan kebaikan-kebaikan kita dengan orang lain tentunya ya. Nah dengan tulisan-tulisan kita akan abadi. Nah selain itu tadi, nah kita banyak, oh ini tulisannya, pemikirannya sudah sampai mana-mana, bisa dibuka kembali, bisa di share tulisannya menjadi ilmu. Nah, mungkin itu dari saya menambahi dari Mas Sen tadi ya. Oke, sangat luar biasa ya. Jadi ternyata para penulis-penulis baru tidak perlu bingung lagi. Kenapa ya? Karena kita ini menulis ya menulis aja gitu. Ada yang bakat, ada yang enggak. Terus kalau Mas Zen itu nulis ya dipaksa gitu. Berarti Mas Zen membuat beberapa buku itu sebenarnya nggak hanya baru 2 itu ya. Sebenarnya udah banyak kan cara tulisnya. Sekitar berapa tuh? Kalau banyak sebenarnya belum juga, hanya ada beberapa. Kalau yang sekarang ini yang sebenarnya sudah ada di Gramedia atau yang di penerbit itu ada total, ini yang terbit ada 2 toh, yang sudah terbit, yang masih antri di sana ada 3 sebenarnya. Bulan kemarin sebenarnya dikabari salah satu naskah sebenarnya mau diajukan buat rapat redaksi dulu di akhir bulan kemarin. Sampai sekarang belum ada kabar juga, tapi insya Allah katanya dari redaksinya sana diterima, dibayar juga. Kemudian naskah yang lain itu masih di dalam review juga, review editor, karena sebenarnya sudah lama sebenarnya juga. Ya pokoknya ada hal, banyak hal yang membuat agak terhambat ini, terutama karena pandemi ini. Oke, jadi misalnya gini, para penulis baru itu kan tadi udah dikasih solusi gitu ya. Kalau nulis yang masih bingung mau nulis apa, terus pengen nulisnya itu seperti apa. Sekarang gini kan di literasi kita saja ini di FLP, meskipun udah di seluruh dunia ada gitu ya, sampai beberapa negara itu ada FLP mana gitu. Terus di seluruh Indonesia juga udah ada. Tapi di dalam lingkungan cabangnya masing-masing gitu, misalnya kayak cabang kita aja di Karanganyar ini ternyata masih dapat dikatakan belum terlalu banyak minatnya gitu. Nah mungkin bagi teman-teman adakah sih yang perlu disampaikan biar orang-orang itu tahu hikmahnya nulis, gabung dengan literasi itu kayak apa, biar mereka itu bergairah untuk join gitu. Misalnya kan kita lihat saja anggota kita itu yang putra itu hanya beberapa, meskipun dapat dikatakan banyak ya emang banyak, tapi maksudnya dari skup lingkungan kita sendiri ternyata belum terlalu menarik minat seluruh masyarakat kayak gitu. Maksudnya ya di masyarakat dapat dihitung jumlah kita banyak tapi nggak terlalu menyeluruh gitu, belum semuanya tertarik atau oh FLP, oh ya kepenulisan, oh ya sekedar sebatas tahu saja gitu, belum sampai membuat bergairah untuk join dan menulis kayak gitu. Nah mungkin apa yang biar disampaikan biar teman-teman semua itu
penasaran, terus ikut pengen gabung, terus pengen join, dan hikmahnya itu seperti apa kayak gitu. Kalau untuk di kepenulisan ya, memang harus bergabung. Jadi kan karena itu tadi yang kita mati dikenang sejauh mana. Jadi kan dengan salah satunya dengan tulisan kita, salah satunya dengan karya-karya kita yang dicetak ataupun di dunia maya ya. Nah, kita banyak sekali manfaatnya kalau untuk menulis. Jadi tidak hanya sekadar mengisi waktu luang. Nah, kebanyakan orang berpikir seperti itu. Nah, terlebih kita di sini di FLP beda dengan komunitas yang lain ya, kepenulisan yang lain. Yang jelas kita ada tagline-nya kalau nggak salah literasi berkeadaban. Nah, kita setiap tulisan ada bahasa bakunya kan, aturan tertulis. Jadi kan kita menulis itu sesuai dengan budaya Indonesia. Jadi tidak dengan bahasa kasar dan sebagainya. Kita tentunya juga bangsa yang beragama. Nah, beragama macam-macam dan tentunya kita harus patuh dengan itu. Salah satunya dengan bertutur kata, menuliskan. Nah, seperti itu. Kita memang daya tariknya FLP di situ. Nah, kita memang perlu membesarkan lagi, walaupun ini sudah dikenal ya gitu. Semoga Mas Hen. Jadi tadi ya, untuk bagaimana biar menarik gitu ya, biar makin banyak yang menarik, kemudian banyak yang bergabung seperti itu. Nah, terutama dalam literasi. Nah, jadi memang kita perlu sadar juga ya bahwa memang literasi yang berhubungan dengan kegiatan membaca, menulis seperti itu kan di masyarakat kita memang masih rendah sekali ya, masih rendah. Itu karena apa? Kalau saya berpendapat itu memang karena budayanya sih, budayanya mereka sejak kecil, sejak dari lingkungannya mereka besar, anak-anak itu memang sudah jauh dari yang namanya buku, sudah jauh dari yang namanya kegiatan untuk berkarya itu loh. Kita lihat saja mungkin di keluarga kita sendiri, banyak nggak atau hampir separuh keluarga kita kira-kira suka membaca buku nggak? Saya yakin insya Allah tidak ada. Insya Allah kebanyakan lebih suka hal-hal yang di luar literasi, di luar berkarya. Seperti misalnya kerja, kalau kerja itu pasti ya, memang kerja mereka tentu akan sangat bangga, merasa bangga kerja di perusahaan mana gede, bahkan menjadi pekerja buruh kasar pun misal katakanlah seperti itu mereka bangga karena bisa menghasilkan uang. Nah, beda dengan kalau berkarya atau menulis. Nah, menulis karena memang tidak ada yang dibanggakan, karena memang sudah sejak lamanya dari lingkungan mereka tidak digaungkan rasa kebanggaannya tidak ditumbuhkan. Kalau bisa menulis, kalau bisa berliterasi, kalau suka membaca buku itu tidak digaungkan membacanya, maka ya nggak ada rasa kebanggaan. Makanya mereka juga tidak suka dengan menulis, apalagi menulis kan harus melibatkan berpikir. Nah, kalau kita amati, berpikir itu memang nggak mudah gitu. Berpikir kritis, mengamati sebuah masalah, kemudian memberikan solusi atas itu bukan hal yang menyenangkan bagi rata-rata masyarakat kita, terutama di negeri kita Indonesia ini. Indonesia ini menurut beberapa survei juga sudah sangat terkenal sekali bahwa kita ada di peringkat yang sangat bawah dari banyak negara di seluruh dunia dalam hal literasi. Kita sangat kalah sama Malaysia, sangat jauh sekali sama Malaysia. Malaysia tuh tingkat literasinya bagus, jadi buku-buku itu laku. Makanya banyak penulis Indonesia yang mulai saat ini akhir-akhir ini mulai banyak yang menerbitkan buku di sana. Seperti misalkan Mas Dwi Swiknyo, kemudian bimbingannya itu sudah mulai masuk menerbitkan di Malaysia dan laris dan bestseller. Buku-buku kita di sana itu banyak dihargai. Terelia juga di beberapa negara tetangga itu sudah sangat dihargai.
Sementara bukunya Terelia di Indonesia banyak dibajak. Bukan hanya Terelia, banyak buku para penulis besar pun banyak yang dibajak. Nah, budaya kita memang seperti itu, budaya yang nggak menyukai adab atau yang baik itu loh, hal-hal yang berkeadaban itu sampai sekarang ini kalau saya amati sendiri masih kurang begitu diminati. Yang penting bagi masyarakat kita, karena yang penting kalau sudah bisa mencari uang sudah beres, itu nggak salah, emang kita hidup harus bekerja dan mencari uang tuh. Tapi kalau sampai melupakan yang namanya literasi, yang namanya kegiatan membaca buku gitu ya, baca buku kan tindakan yang sangat bagus. Kalau misalnya itu bisa melupakan itu, bisa bahaya, bisa menghalalkan segala cara ya. Jadi kualitas dirinya pun juga enggak jauh lah dari yang diamanahkan para ulama-ulama terdahulu, para pemikir-pemikir terdahulu, para cendekiawan zaman dulu itu. Seperti itu mungkin. Oke, super sekali dari Kak Imam dan Kak Zain ya. Jadi intinya yang berniat untuk berliterasi itu tidak sekedar untuk mencari nama saja atau untuk dikenang saja atau untuk mencari uang saja, tapi ternyata itu literasi itu lebih menyeluruh, apalagi kita sesama muslim gitu lah. Apalagi di FLP itu selain berkeadaban juga keislaman kayak gitu. Jadi kan di agama kita kan juga itu ya, perintahnya kan yang pertama itu kan iqra gitu ya, bacalah gitu. Tapi ternyata Indonesia yang mayoritas Islam ini, ternyata di negara kita itu minat bacanya itu masih sangat rendah gitu dibandingkan negara-negara yang lain. Seperti yang dijelaskan Kak Zain dan Kak Imam tadi, ternyata itu dari awal-awalnya dulu udah seperti itu kayak gitu. Jadi mungkin kita bisa mengambil langkah perubahan ini, dan saya rasa cukup untuk pertemuan kali kita ini. Mari kita giatkan literasi, minat baca pada generasi-generasi terutama gitu ya. Make Indonesia sweet again. Oke, jadi kita kasih the last statement untuk para pemirsa ya. Oke, kata-kata terakhir gitu, motivasi untuk para penonton biar makin bergairah lagi berliterasi. Ya, untuk teman-teman pemirsa channel YouTube dimanapun Anda berada, mari kita biasakan untuk membaca buku, karena dengan membaca buku akan membentuk watak kepribadian, akan membentuk wawasan yang baik, menjadikan pribadi kita lebih baik, lebih berkualitas, dan yang jelas kita memiliki banyak sudut pandang, wawasan, tidak berpandangan sempit dalam menilai sesuatu, seperti itu. Jadi manfaatnya banyak sekali. Kita harus membaca buku, dan kalau sempat menulislah, karena dengan menulis akan mengabadikan nama kita, akan bisa menebar kebaikan, dan bisa juga sebagai sarana terapi untuk kesehatan jiwa, kesehatan mental yang lebih baik dengan menulis. Oke. Kalau pesan bagi teman-teman ya, jadi kalau untuk menulislah, membaca, menulis, mengajarkan, berliterasilah agar semuanya dikenang dalam prasasti kehidupan. Nah, intinya itu. Semuanya agar kita dikenang, seperti itu. Dikenang, dan di dunia kepenulisan juga ada honornya ya, ada honornya, ada royaltinya, seperti itu. Jangan khawatir, semuanya itu pasti menghasilkan. Nah, itu saja dari saya gitu. Oke, terima kasih. Jadi kalau dari saya, menulislah, membacalah, karena semua itu tidak hanya untuk apa yang bersifat materialistis saja, karena itu urusannya juga akhirat gitu. Jadi menulis itu juga untuk memperbaiki keadaan di masa zaman sekarang yang terus semakin lama semakin menurun atau bahkan memburuk gitu. Jadi kalau kita yang nggak peduli, siapa lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Sekian, bila ada salah kata dari kita bertiga, mohon maaf setulus-tulusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and goodbye.
Aku guyu ya. BTS ini BTS. Iya. Guyu ini dibahas-bahas ya. Ini sebenarnya ikut sih sana.